Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maimunah dengan NIM 23111139. Saya berasal dari jurusan PGSD, dari prodi PGSD dari Universitas Askia Padang. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menerangkan apa itu keterampilan minimal. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu saya, Ibu yang paling cantik, Ibu Sri Afani MPD. Halo Ibu, saya izin ya Bu untuk menjelaskan materi-materi ini dari tugas Ibu. Langsung saja kepada materi. Keterampilan menyimak adalah suatu proses mendengarkan informasi yang kita dengarkan maupun tulisan yang dibacakan oleh orang lain. Menyimak juga tidak saja sekedar berhubungan dengan pendengaran saja, tetapi juga melibatkan penafsiran, evaluasi informasi yang kita dengarkan dari orang lain. Masuk kepada tahap-tahap menyimak atau keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada menyimak intensif, yang bertujuan mendalami secara detail informasi yang kita dengarkan. Yang kedua itu adalah menyimak ekstensif, yaitu menyimak secara sederhana atau secara santai, bertujuan hanya mendapatkan informasi secara besar yang disampaikan oleh si pembaca. Yang ketiga itu ada menyimak kritis. Menyimak kritis ialah bertujuan untuk mengevaluasi sebuah informasi yang disampaikan oleh si pembaca terhadap si pendengar. Contohnya itu misalnya ada informasi di kampus mengenai tentang ujian atau pelaksanaan UAS yang akan dilaksanakan pada minggu depan, contohnya itu. Dan kita mengevaluasi sedetail mungkin informasi tersebut atau mendengarkan informasi tersebut, kapan UAS akan dilaksanakan dan penjabaran jadwalnya akan dilaksanakan. Yang keempat itu ada menyimak empatik, ya bertujuan si penyimak mendengar bertujuan untuk memahami emosi, perasaan, jiwa si pembaca yang menyampaikan informasi terhadap si penyimak. Kelima itu ada namanya menyimak apresiatif. Yang dimaksud dengan menyimak apresiatif ialah menyimak bertujuan untuk menghargai sesuatu, dengan contoh itu seperti si pembaca membacakan puisi, pantun atau karya-karyanya yang lain. Kita sebagai pendengar menjadi pendengar yang menghargai sebuah informasi yang dibacakan oleh si pembaca. Yang selanjutnya itu ada menyimak selektif. Menyimak selektif ini hanya mendengarkan hal-hal atau informasi yang penting saja yang dibagikan oleh si pembaca kepada si penyimak, atau kita yang menyimak informasi yang dibagikan si pembaca tersebut. Yang terakhir itu ada menyimak ekstensif akademik, yaitu sama-sama kita tahu saja menyimak ekstensif akademik itu ialah seperti yang bertujuan atau bersangkutan dengan pembelajaran yang
kedua itu ada memahami isi dari informasi yang disampaikan oleh si pembaca. Yang ketiga itu ada menginterpretasi, yaitu mencari atau mengevaluasi informasi lebih dalam terhadap informasi yang disampaikan. Yang keempat itu ada mengingat. Mengingat ialah kita mengingat informasi yang disampaikan itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang akan kita pergunakan di suatu saat nanti atau di beberapa hari kemudian. Yang kelima itu ada merespons ialah memberi umpan balik terhadap si pembaca atau si pemberi informasi. Misalnya kita mendengarkan podcast, misalnya kita mendengarkan ke podcast, si hostnya memberi kita informasi dan kita memberi umpan balik dengan salah satu contoh memberi pertanyaan atau menyanggah sesuatu yang disampaikan oleh si host si podcast ini. Langsung saja kita beralih kepada contoh keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada menyimak aktif. Menyimak aktif ialah merespon penuh terhadap informasi yang disampaikan dan menanggapi secara verbal atau non verbal informasi yang disampaikan. Contohnya itu berada di misalnya rapat kerja atau meeting, seminar proposal atau seminar lainnya lah yang berhubungan dengan yang formal. Yang kedua itu ada memahami bahasa tubuh dan nada suara. Seperti contohnya itu kita mendengarkan guru kita lagi berceramah, contohnya di kelas atau di mana, atau lagi menerangkan tugas. Kita memahami bahasa tubuh yang diberikan si guru ini terhadap kita menyampaikan informasi. Dan contoh kedua itu seperti seorang guru yang berdiri saat upacara menyampaikan informasi. Kita memahami bahasa tubuhnya itu seperti apa. Contohnya dia menyampaikan informasi, Ananda besok kita ada gotong royong ya. Kita memahami gestur tubuh si guru tersebut dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga itu ada menyimak tanpa menghakimi. Sama-sama kita tahu kalau menghakimi itu ialah kita tidak bisa memberikan respon timbal balik terhadap si pembaca atau si pemberi informasi. Kita hanya diam, tidak bisa memberi komentar terhadap si penyampaian informasi tersebut. Yang keempat itu ada mengulang atau merangkum informasi yang telah disampaikan. Contohnya dosen atau guru kita yang menyampaikan informasi atau penyampaian materi di kelas. Kita merangkum materi tersebut kalau menunjukkan bahwa kita ini benar-benar memahami dan menyimak secara efektif. Selanjutnya itu mempertahankan kontak mata. Yang terakhir itu ada mencatat informasi yang telah kita dengarkan. Jadi kesimpulannya, keterampilan menyimak ialah mendengarkan informasi dari si pembaca atau orang lain secara lisan ataupun tulisan dengan efektif, dengan tahap-tahap yang telah diberikan atau dengan proses yang benar. Dengan yang berakhir contoh-contoh tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata
saya memohon maaf. Saya di sini juga baru belajar berbicara, belajar public speaking juga tentunya, belajar di depan kamera tentunya juga ya Bu, izinnya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pendengar setia saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Sriapani. Saya pamit undur diri di pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.